Allah Bapa, kami memuji-Mu dari dari sekarang sampai selama-lamanya. Langit dan bumi betapa tingginya dan betapa jauhnya gunung, dan kasih-Mu betapa dalamnya. Engkau mengampuni dosa kami, dan betapa kami merenungkan kasih-Mu, kami memuji-Mu. Berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, kita lihat PPT ya, satu gambar. Kita hari ini kita membaca Mazmur pasal 116. Sebenarnya Mazmur ini ada dari pasal 113 sampai 118. Ini orang Yahuda membeli Mazmur ini, Mazmur yang memuji Tuhan, yaitu Egyptian Hallel. Jadi katakan bagaimana Tuhan menyelamatkan dari Mesir, bagaimana Tuhan memberikan satu kehidupan, yaitu Mazmur pasal 113. Ingatkah mereka di dalam debu dan Tuhan menyertai bersama. Dan untuk membuat mereka yang seorang perempuan yang mandu di rumah menjadi anak-anak penuh sukacita. Tapi semua yang tidak mungkin terjadi, Tuhan melakukannya, membuat keajaiban. Yaitu di Mazmur pasal 113 sampai 108. Itu bangsa Yehuda akan memuji Tuhan di dalam perayaan yang berbeda. Dan yaitu di suatu Tuhan Yesus di dalam mengambil perjamuan, itu Mazmur ini yang dinyanyikan, yaitu Mazmur yang dibawakan, yaitu Mazmur yang dari mereka keluar dari Mesir, yaitu Mazmur pasal 103 104. Itu mereka menyanyikan Mazmur ini, dan Mazmur 14 sampai 15 itu mereka menyanyikan Mazmur ini di saat mereka dalam kebaktian. Tapi dalam Mazmur ini bukan satu hal yang sangat yang istimewa. Sebenarnya di dalam Mazmur 113 18 di depan ada Mazmur 111 112, yaitu satu Mazmur kosak, atau maksudnya dari abjad ya, ABC ya, itu disusun, yaitu pasal pertama yaitu A, pasal kedua ada B, atau dibagi 22 abjad ya. Setiap bagian ini ada satu, maksudnya dari abjad ABC. Yang satu itu Alef, yang kedua itu Bef. Jadi abjadnya ABC-nya begini disusun. Dan Mazmur 119 itu adalah Mazmur abjad ya, dibagi 22 bagian. Ada 22 bagian. Setiap bagian ada 8 ayat. Jadi Mazmur 119 semuanya ada berapa bagian? 176. Jadi setiap bagian ini, maka kamu 22 hari bisa habis membaca semua firman ini, Mazmur ini. Semua ada bagian dari abjad, dan semua ini adalah Mazmur puji-pujian, yaitu seperti Mazmur pasal 111 itu memuji Tuhan, ya, memuji keadilan Tuhan.
ayat Mazmur ayat pasal 112 ini bagaimana memuji Tuhan. Bagaimana memuji Tuhan, itu puji-pujian memuji Tuhan, memberkati orang yang adil. Dan pasal 113 itu puji-pujian memuji di dalam waktu yang tidak memungkinkan tetapi dimenangkan. Dan satu di pasal 119 ya, satu Mazmur yang sangat panjang. Ya, kita kalau ada kesempatan kita akan membahas lagi bagian ini. 102 sampai 104 itu yaitu satu bagian Mazmur, yaitu Mazmur gunung, yaitu memuji gunung ya. Cara bagaimana mereka berjalan. Waktu itu bangsa Israel berjalan sampai ke dalam perjalanannya mereka, pengalaman mereka. Di Mazmur pasal 125 ini bagaimana ya. Jadi kita melihat setiap tangga mereka melewati dan terus memuji Tuhan. Dan sampai Mazmur pasal 150. Dan dengan puji-pujian untuk mengakhiri Mazmur ini. Dan hari ini kita melihat Mazmur pasal 116. Yaitu Mazmur keluar dari Mesir, yaitu puji-pujian. Di sini membicarakan bangsa Israel bagaimana mengubah kehidupan mereka. Dari sini mereka keluar memuji Tuhan dan mereka melihat bagaimana penderitaan mereka, bagaimana di dalam pergumulan mereka. Itu waktu Mazmur 114 kita membicarakan bagaimana pengalaman mereka waktu di Mesir. Dan Mazmur yang lain kita sangat jelas. Yaitu waktu mereka menulis Mazmur ini tidak terpikir oleh mereka menulis Mazmur ini Mazmur puji-pujian. Ini sangat jelas seorang maksudnya kelompok yang memuji Tuhan ya, di dalam yang menulis lagu puji-pujian ini memasukkan Mazmur ini sebagian dari dalam Mazmur ini. Dan di sini melihat bagaimana Tuhan sangat nyata, yaitu penyelamat dari Tuhan adalah pengalaman dari pribadi orang itu. Tetapi bukan hanya dari sekelompok orang yang membawa puji-pujian atau lagu pujian ini, tetapi dia sangat pantas di dalam tempat bagian mereka memuji Tuhan. Yaitu ayat 13. Aku akan mengangkat piara keselamatan. Yaitu bukan satu piara itu yang maksudnya waktu di dalam puji-pujian mereka mengangkat piara dan mereka membawa, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Di dalam puji-pujian ini mereka merenungkan, memberikan kembali pengalaman mereka dalam keselamatan Tuhan. Dan ini mereka memberikan atau membayar kepada Tuhan, membayar najar ini kepada Tuhan. Dan kita tahu ini, kita berkata ini satu hal yang biasa. Tetapi di dalam pemasyarakatan Israel hal itu sangat biasa. Dia seperti ibunya Samuel, yaitu Hana. Ya, dia tidak bisa melahirkan anak. Dia suatu orang yang mandur ya, dan ditertawakan oleh gundiknya. Sebenarnya setiap kali untuk mempersembahkan ini sangat senang, berkumpul sama keluarga, sering bersama makan. Tetapi bagi Hana itu suatu hari yang sangat menderita.
Dia sampai di bait suci Tuhan dan mengeluh, menceritakan tentang kesusahannya pada Tuhan, dan berkata pada Tuhan, jika engkau memberikan anak pada saya akan mempersembahkan anak saya padamu, menjadi seorang Lewi, menjadi orang Nasyir. Ini permohonan dan membayar nasyar. Dan orang bagaimana yang memohon? Di saat kamu di dalam kesulitan, di saat kamu merasa apapun tidak bisa melakukan, engkau berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, jikalau engkau menyelamatkan saya satu kali ini dan menyelamatkan saya seumur hidup saya akan begini-begini, akan membayar najar saya. Pernahkah kamu merasakan mengalami permasalahan ini? Dan bukan kita banyak anak-anak mengikuti Tuhan karena anak ini ibunya memohon kepada Tuhan, dan anaknya sebagai najar yang dibayar atau najar ada persembahan berterima kasih. Hari ini kita melihat Mazmur 116, yaitu memberi tema menjawab, yaitu kasih, karunia, dan keselamatan dari Tuhan. Kita katakan Mazmur 113 sampai Mazmur 118 itu yaitu Mazmur yang memberikan kehidupan manusia, mengubah kita. Dan apa jawaban reaksi kamu kepada Tuhan? Ini yang kita pikirkan permasalahan kita ini. Sebab ini bukan satu jawaban ini. Di saat kehidupan kita, nyawa kita hampir mati, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Apakah dokter bilang ada jaminan kamu bisa disembuhkan? Ini perlu kita renungkan kembali. Dan kan lebih lagi kita renungkan kembali. Dari firman hari ini kita belajar bagaimana saya membalas kasih kebaikan dari Tuhan. Di saat kebaikan ini, bagaimana pengalaman kamu dengan Tuhan lebih dalam? Di dalam pengalaman ini, bagaimana permohonan kamu kepada Tuhan, seberapa dalamnya? Apakah kita mengharapkan keselamatan? Apakah kita berharap sesudah melewati kesusahan kita berjalan di dalam jalan ini, jalan di hadapannya Tuhan, seumur hidup kita untuk membalas Tuhan? Saya waktu ingat waktu saya membaca Mazmur 116, waktu saya di gereja lama saya, ya, saya melihat itu keselamatan yang dari Yesus Kristus. Kehidupan saya bagaimana berjalan itu masalah pribadi saya sendiri. Apakah saya akan mengalami dalam kehidupan saya keselamatan ini? Itu adalah setiap saat, setiap detik Tuhan menyelamatkan. Seperti ini bukan hanya karena dari Tuhan. Karena Yesus sudah di kayu salib, sudah menyelamatkan saya dan saya diselamatkan, ya. Dan membicarakan nanti akhir hidup saya akan mendapatkan keselamatan. Tetapi kehidupan saya saat ini tidak ada urusan dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Saya juga ada berdoa pada Tuhan. Itu satu doa yang doa biasa gitu, ya, yang rutinitas sehari-hari. Dan sesudah saya memahami Alkitab, saya bisa menghafalkan Alkitab. Sesudah saya menghafalkan Alkitab, tetapi tidak memahami Alkitab itu, yaitu adalah satu anak bertumbuh di dalam keagamaan, yaitu suara hatinya di dalam kehidupan pertumbuhannya ini. Di dalam hati kita banyak firman Tuhan dan kita memahami
semua tata krama keagamaan, tetapi saya tidak ada hubungan dengan Tuhan dan tidak pernah mengalami bagaimana Tuhan turun tangan menolong saya. Dan juga di saat saya masih kecil membaca Mazmur 116, dan saya paling ingat itu mengangkat gelas keselamatan. Di saat kita mengambil perjamuan kudus, kita mengambil gelas perjamuan atau mengangkat piara keselamatannya gelas. Mazmur ini yang membuat saya masih ingat, yaitu yang pertama. Apakah kalian? Yaitu aku mengasihi Tuhan. Dia ada hubungan yang benar-benar dengan Tuhan. Ya, ini Mazmur ini, seluruh Mazmur ini ada pengalaman seseorang, pengalaman pribadi ini. Karena mengalami ini, dia ada satu hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Ini bukan satu kepercayaan keagamaan atau bagaimana mereka pengalaman mereka. Yaitu pribadi bagaimana mengalami keselamatan ini dan dia melihat bagaimana kasih karunia Tuhan dan sekarang dia mau menjawab kasih karunia ini. Dan kata pertama, ayat pertama, aku mengasihi Tuhan. Saya melihat Mazmur ini sangat istimewa. Itu hubungan ini sangat jelas dan sangat terbuka. Saya mengasihi Tuhan karena saya mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Ini ya ayat pertama. Saya memberitahu bahwa di dalam penderitaan dan pergumulan, dan dia kapan tahu Tuhan mendengar permohonannya. Ayat 3 dan 4. Ini bagaimana dia mengalaminya. Bisa aku memohon namanya Tuhan, menyuruhkan nama Tuhan. Tetapi aku menyuruhkan nama Tuhan waktu itu. Tapi sekarang dia berterima kasih. Dia merenungkan kembali, mengingat kembali bagaimana pengalaman dia di saat itu. Yaitu pengalaman itu, tali-tali maut telah meliliti aku. Sepertinya dililit oleh tali. Bisa berontak, tapi lilitan tali ini bertambah keras, tambah kuat untuk melilitnya. Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Ya, di sini yang dikatakan bukan sakit kaki atau sakit gigi, yaitu penderitaan dunia orang mati, yaitu sangat besar kegelapan ini. Jadi dengan sekuat tenaga untuk berpegang padanya. Ya, baik katakan di dalam kehidupannya ada yang mulai dia itu semua kegelapan ini. Yang mereka rasakan itu penderitaan. Waktu dalam kesulitan saya menderita, mengalami kesesakan dan penderitaan, ini pengalaman pribadi mereka seorang. Lalu karena ini dia memohon kepada Tuhan. Ya, bagian kedua ini, ayat kedua, sebab ia mendengarkan telinganya padaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Jadi kita merasa setiap orang ada pengalaman dari berdoa kita. Kalian berdoa sampai pada saat dan kamu tahu Tuhan mendengar kamu. Pengalaman ini sangat penting. Berdoa bukan hanya kita berkata-berkata. Di saat kita di dalam pergumulan dan kita memohon, di saat itu Tuhan mendengar kamu. Tuhan mengulurkan tangan menyelamatkan kamu. Itu belenggu kematian dan kesulitan kamu, meninggalkan kamu. Dan setiap orang bisa membicarakan saat itu.
Jika pengalaman terhadap kamu nyata, selalu menyeru nama Tuhan, selamatkanlah hidupku. Jadi pribadi ini membuka kesaksiannya. Ya ayat kelima, ya ayat 5 sampai 11 itu membuka pengalaman dari kematian dia ini. Yang pertama ini, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Kenapa dia bisa datang memohon pada Tuhan? Sehingga hanya Tuhan yang penuh kekuasaan, kekuatan. Karena Tuhan pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Ya itu Tuhan yang kita memohon, dia mempunyai kekuatan. Tapi itu di atas mengasihi kamu dan tidak mengasihi kamu. Dan kamu tidak tahu doa kamu sampai kemana. Jadi setiap orang yang terhadap berharap. Ada satu dewa ketawa ya. Dan kamu berbicara apa sama dia, betapa menderitanya kamu, dia akan terhadap kamu ketawa, kamu tuh merasa tidak ada rasanya. Kamu tahu dia tidak bisa mendengar apa-apa. Dan kita minta satu kuil. Itu satu kuil ya, ada satu berhala yang dibuat matanya besar dengan sangar memandang kamu. Kamu bagaimana rasa kamu? Baik Tuhan, memang kamu tidak melihat. Tapi dia tahu Tuhan pengasih dan adil dan penyayang, dan kamu tahu kamu bisa memohon padanya. Jadi pribadi ini masuk di dalam Tuhan dan memohon. Tuhan memilih orang sederhana, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Ada dua hal. Tadi si pertama mengakui kalau saya itu orang sederhana, aku sudah lemah. Kalau kita banyak mengakui kalau kita orang sederhana, walaupun kita dalam kesulitan. Saya merasa tuh saya tidak sangat baik ya. Ini kebutaan kita tidak memahami ya. Ya saya pernah mendengar orang tuh berjudi jadi punya hutang ya. Jadi orang yang berjudi itu merasa dia tuh paling sangat pintar ya, anak pintar maksudnya. Dan untuk membuat hatinya enak ya, terus berkata ya untuk menenteramkan perasaannya, kalau saya tidak berjudi, saya tidak tahu kapan bisa tahu saya bisa menang, dan saya tidak berjudi kapan saya bisa balik modal. Dan banyak kata-kata merasa dia itu sangat pintar. Dan saya sudah ngutang banyak ya. Jadi bagaimana saya bisa membayar hutang saya? Jadi saya berjudi lagi akan bisa membayar hutang-hutang saya, maka saya berjudi yang sangat besar akan bisa menang dan bisa membayar hutang saya. Dan kita tidak bisa melihat kelemahan kita, kebutaan kita. Jadi saya tidak ada kebiasaan berjudi saya. Waktu saya merenung kembali bagaimana kehancuran rumah tangga saya yang pertama, saya merasa itu permasalahan orang lain, maksudnya istrinya ya. Saya buta dengan saya sendiri. Saya merasa saya tertekan ya, dan saya tidak bisa melihat bagaimana saya merusak pernikahan ini, perkawin ini, dan sebenarnya saya itu merasa saya sangat baik dan selalu berkata itu semua kesalahan dari orang itu, kalau dia membuat saya menderita. Sebenarnya saya buta kayak ini, tetapi Tuhan melindungi orang yang seperti ini. Saya sampai di dalam orang-orang sederhana, aku sudah lemah. Ini ya, kata sederhana ini ada satu nama
yaitu dikatakan ditekan di dalam satu tempat yang sangat rendah, lebih rendah dan lebih rendah lagi, dan tertekan, tak tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi diselamatkannya aku, bukan karena apa ada kebaikan dari saya. Di saat itu saya baru mulai memahami, bukan karena kamu kepala sekolah Tuhan menyelamatkan kamu, bukan karena kamu mempunyai titel profesor Tuhan menyelamatkan kamu. Semua ini tidak bisa menyelamatkan kamu. Status kamu, jabatan kamu tidak bisa menyelamatkan kamu. Tidak ada satu pun yang bisa menyelamatkan kamu. Jadi di saat kita apapun baik, kita merasa punya banyak hal yang baik, jadi sangat senang kepada kita sendiri. Kita mempunyai banyak kesulitan, kita bisa melewatinya. Tadi tidak satu hal pun yang bisa membantu kita melewati kesulitan kita. Sampai tempat yang paling rendah, Tuhan menyelamatkan saya. Saya berpikir kembali, apakah sampai paling rendah Tuhan baru menyelamatkan kita? Bisa dikatakan iya juga tidak. Kapan kita bersedia merendahkan diri kita, menghadapi keadaan kita sendiri dan lihat ketidakberdayaan kita dan mengakui kalau saya itu adalah bayi dan Tuhan akan turun tangan menyelamatkan kita. Jika kita tidak dengan begini menerima kita dan tidak mengakui keadaan kita di sini, baik Tuhan, mohon kamu turun lagi satu tingkat. Kali ini tidak lagi, lebih turun lagi satu tingkat. Saya setiap saat akan turun tangan untuk menyelamatkanmu. Ini. Jika engkau benar-benar merendahkan diri, doa kamu benar-benar kuat, ya, berani ya maksudnya ya. Di dalam terhadap kehidupan kamu di dalam pergumulan ini, saya pasti akan setiap saat turun tangan untuk menyelamatkanmu. Bukan saya tidak siap, tapi kamu belum siap. Itu satu yurek. Kamu merasa kamu masih punya tenaga, napas, tetapi penyelamat, ya, maksudnya di saat kamu jatuh di dalam air gitu ya, penyelamat ya, belum bisa menolong kamu sampai kamu tidak ada tenaga, tidak bisa memberontak, maka penyelamat baru menyelamatkan kamu. Maksudnya waktu di saat kamu jatuh ke laut air gitu ya. Ayat ke-7, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah membuat baik kepadamu. Ya, ini sangat kita lihat jelas, itu pribadi berbicara kepada sendiri. Berbicara apa? Hatiku, jiwaku, kembalilah tenang. Yaitu terjemah ini bisa kita ubah, perbarui. Kamu mesti kembali kepada saat tenang teduh. Dan engkau memakai kekuatan, kamu mesti mengakui kalau kamu ada manusia di dalam pergumulan kamu mengakui kalau kamu banyak kekurangan kamu. Jangan merasa kamu punya tenaga kekuatan untuk terus berdebat kepada Tuhan. Jadi saat saya berbicara begini kepada diri saya sendiri, Tuhan membuat, sebab Tuhan berbuat baik kepadamu. Jika kamu jatuh paling rendah, kasih karunia Tuhan mengalir di dalam paling rendah. Di berapa kamu terendah, kasih karunia itu sampai. Jadi dengan kerendahan kita memahami kasih karunia-Nya dari Tuhan dan mengalir sampai ke titik apa yang rendah.
Dan saya merasa setiap orang mengalami kepahitan, yang sakit, yaitu kamu menghasilkan kalau sakit itu seperti kamu sakit gigi. Bisa kamu bekerja, kamu merasakan sakit itu. Kamu makan dia juga sakit, kamu tidur dia juga sakit. Jadi seluruh perhatian kamu kepada sakit itu. Jadi, tahukah kamu di dalam sakit ini dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia membuat kamu perhatian kamu ke dalam sakitmu ini. Kamu jangan merasa Tuhan tidak melihat. Jangan kamu merasa doa kamu Tuhan tidak mendengar. Tuhan di sini menunggu kamu. Bisa kita ada rasa dan tidak ada rasa, tapi kita merasakan di tempat itu sakit dan Tuhan juga memperhatikan. Kalau kamu tidak buka mulut, Tuhan pun tahu. Tuhan sangat tahu. Tapi dia menunggu. Menunggu kita di tempat yang paling sakit, kita memohon kepada Tuhan. Di sini ayat ke-8. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Dan kita melihat itu satu stabil, dan ada satu makna. Tuhan bukan hanya menyelamatkan nyawa kita, dan Tuhan tahu air mata kita. Dan Tuhan tahu kita sangat lemah dan tersandung. Tapi Tuhan tuh juga menyelamatkan kita semua. Dan pribadi berkata, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Dan dia berjalan di jalan orang hidup. Dan apa yang terjadi di sini tidak dikatakan. Dan pembahasan itu tidaklah penting. Dan pengalaman sangat dalam. Dan keselamatan ini datang padanya. Dan di sini dapat keselamatan. Dia sepenuh hati berjalan jalan ini. Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Dan itu terjemahnya akan saya mengubah sedikit. Jadi aku percaya itu bahasa Ibrani itu amen. Itu ada satu kosakata. Dan saya berkata pada diri saya sendiri amen. Dan saya tahu masa ini akan terjadi. Walaupun saya pernah berbicara begini. Jadi ini saya itu, emang saya pernah berkata dengan begini. Aku ini sangat tertindas. Tapi dia tetap percaya. Dan secara berkata pada diri sendiri, amin. Ayat 11. Aku ini berkata dalam kebingunganku. Semua manusia pembohong. Yaitu kita melihat semua itu dikatakan dalam bagaimana dia memberikan dan berkata dengan kebingunganku. Bisa kita dalam kebingungan kita, ya bagaimana kita yang cepat. Dan kata-kata sangat tidak terkendali. Dan semua manusia pembohong. Yaitu dia terhadap manusia memahami dan berkata itu bisa membantu kita, tetapi tidak bisa membantu kita. Dan ini semua manusia pembohong, termasuk kita sendiri. Kita juga tersesat.
Dan itu bagian kedua ini akhir sini. Kamu melihat bagaimana pengalaman dia terulang lagi dan terulang. Di ayat 11 itu kamu juga tidak tahu apakah dia sudah terselamatkan atau sudah diselamatkan. Tapi yang depan beberapa ayat ini kita melihat dia sudah pernah diselamatkan. Tetapi sepertinya pengalamannya belum. Yaitu di dalam satu jalan yang lurus ini dan terus terulang dan terulang. Yang sangat dalam yang ingat yaitu aku ini berkata dalam kebingunganku, dan dia sangat nyata berkata pada di sini, lepaslah entah kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik padamu. Dan kamu masih mengakui bagaimana kamu sangat rendah dan kasih karunia akan mengalir lebih dalam. Ayat 20 sampai ayat 12 sampai 19 itu kembali satu terima kasih. Ada 7 hal. Itu pembahasan. Bagaimana akan kubahas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Dan bagaimana dengan apa tuh memberikan satu keselamatan Tuhan? Dia pun satu jawaban tidaklah gampang. Tapi sini saya pribadi sangat serius. Ya sudah melewati, ya sudah biarkan saja. Jangan sangat serius. Dan ini mengangkat piara keselamatan. Dia bukan adalah gelas kematian yang kepahitan ini. Sebab itu mengalami keselamatan, piara keselamatan. Yaitu yang kedua itu akan menyerukan nama Tuhan. Dan akan membayar ajarku pada seluruhnya. Dan menyerukan nama Tuhan. Nama Tuhan itu siapa? Karena Tuhan ada penuh kasih dan yaitu Tuhan ada pengasih dan adil dan Allah kita penyayang. Dan ayat 14 akan membayar najarku kepada Tuhan di seluruh umatnya dan berjalan ke depan dan berkata pada seluruh umat, yaitu membawa korban persembahan di hadapan Tuhan. Yang itu ketiga yaitu membayar najarku, yaitu di seluruh umatnya. Itu seperti kesaksian di gereja 611. Di saya masih menutup-nutupinya. Dan saya tidak pantas untuk kasih karunia yang Tuhan berikannya. Dan saya tidak bukan menyatakan untuk membayar najarku. Dan semua Tuhan memberikan kasih karunia di dalam diri saya itu semua sia-sia. Yang kelima itu ayat 16, ayat 6, ayat 16. Dan dia mengakui kalau aku hambamu. Seumur hidup saya akan melayanimu. Saya adalah hambamu. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Yang keenam, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Saya merasa masa lalu bangsa Israel itu bukan hanya menyanyikan satu lagu berterima kasih pada Tuhan, tapi dia membawa korban syukur ke hadapan Tuhan. Dan satu hal yang mereka mesti lakukan yaitu meninggikan nama Tuhan. Seumur hidupku menyerukan namanya Tuhan. Ayat 18. Dan dia di mana akan melakukan hal ini? Yaitu di Yerusalem, yaitu di bait suci-nya Tuhan. Ayat 3, yaitu di depan seluruh umat Tuhan. Ini Mazmur mereka kembali dari pembuangan. Di situ bait suci sudah diperbarui dan bait suci yang diperbaharui, dan mereka mengalami kematian masuk ke dalam kehidupan paling rendah. Dan mereka satu-satu keluar membangkat piara keselamatan. Dan mereka membawa korban persembahan syukur di hadapan Tuhan. Dan satu-satu meninggikan nama Tuhan. Dan kita juga memuji Tuhan kita. Haleluya.
Mari kita bersama memuji Tuhan kita, memuji Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih memuji-Mu. Engkau menyertai kami ini dan mendengar doa kami ini. Kali kita beri tepuk tangan kepada Tuhan kita. Tuhan, Engkau menyertai kami dan mendengar doa kami, mendengar suruhan kami. Dan setiap kami kita berdoa dan saudara-saudara semua kita berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengar doa kita dan mendengar doa kita dan menyapa kita. Dan kita memuji Tuhan kita. Kita Tuhan, kita pantas kita berterima kasih dan memujinya karena Tuhan menyamakan kita. Baik, kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih padamu karena Engkau menyamakan saya, membantu saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami terima kasih dan memuji-Mu. Ya Tuhan, Engkau Tuhan nyata. Engkau firman-Mu nyata. Bantuan-Mu di dalam kehidupan saya. Kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau mendengarkan setiap doa kami, ada suara dan tidak suara. Kamu untuk dalam kehidupan kami ini, Engkau menyamakan kami. Tuhan, kami dalam kesusahan kami di dalam paling rendah. Engkau juga menyamakan kami untuk membantu kami. Tuhan, kami terima kasih dan memuji-Mu. Ya Tuhan, dan memuji-Mu. Tuhan, kamu sekali lagi menjadi di sini di hadapan bersama-sama dan di dalam
baik suci Tuhan di dalam Tuhan itu dan bermohon untuk membayar tajarku. Di saat ini saya mengundang saudara-saudara yang di sini. Di saat ini engkau pikir dulu Tuhan bagaimana menyelamatkan kamu, walaupun dalam sakit penyakitmu, di dalam perekonomian kamu mengalami orang yang jahat menindas kamu, dan kamu di hadapan Tuhan dan kamu membayar naja kamu. Dari sini kamu dengan suara keras entah memuji Tuhan dengan terbuka, memuji Tuhan. Ini Tuhan yang nyata ini. Yang melihat nyata betul-betul dalam apa yang kita kerjakan di dalam hati kita. Dan sini saya mengundang kalau ada ini kita di sini kita membuka semuanya dan kita berterima kasih pada Tuhan dan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita di sini saya berterima kasih Tuhan. Saya dulu saya ini mengutang, saya tidak ada berdaya untuk membayar utang saya, dan saya berharu terhadap Tuhan. Saya memohon pada Tuhan, dan sebelum saya nikah semua utang-utang saya terbayar. Terima kasih Tuhan. Saya terima kasih Tuhan. Dulu waktu saya 40 tahun yang lalu, waktu itu dokter berkata saya mempunyai kanker ya. Waktu itu saya masih sekolah, belum lulus sekolah, dan terus ini dia tuh masuk mulai kemo ya. Mendadakan ya kanker itu hilang sampai gereja 611 atau Nabi Benua satu. Dan Tuhan menyelamatkan kehidupan saya. Itu 40 tahun yang lalu saya jadi kehidupan saya sampai sekarang. Terima kasih Tuhan. Saya berterima kasih Tuhan waktu saudara sulit dalam penderitaan di dalam kegelapan ini, jalan tidak ada jalan. Tapi Tuhan turun tangan saya, membimbing saya datang ke gereja 611, dan saya mengalami bagaimana Tuhan memberikan saya tahu Tuhan nyata. Amin. Haleluya. Dan saya berterima kasih di baik suci Tuhan, dan berterima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan saya, lepaskan saya dari kematian. Saya dulu yaitu kanker ini sudah di kemoterapi selama setengah tahun, dan Tuhan memberi kata saya, menyelamatkan saya dari kematian, dari mata saya, dari air mata, dari kaki saya melepas dari ini di dalam waktu tenang ini, dan saya di depan baik suci Tuhan dan memuji Tuhan, melayani Tuhan dan memuji Tuhan. Kemudian kita berikan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Saya berterima kasih pada Tuhan karena 3 tahun yang lalu saya juga mengalami kanker di dalam masa saya kurus 11 kilo. Dari situ tidak ada jalan keluar, dan saya memohon pada Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan saya dan tidak usah melakukan operasi apa, semua sudah sembuhkan. Saya mau memuji Tuhan. Kalau saya depresi, mendengar doa saya, saya mau bunuh diri dan sendiri menyelamatkan kehidupan saya. Dan saya mendengarkan doa saya dan mendengar permohonan saya dan menghapus air mata saya, dan saya di hadapan saya memuji Tuhan. Tuhan nyata. Saya terima kasih Tuhan. Saya membuat ayah saya bisa mengenal Tuhan dan juga bisa naik ke surga. Saya berterima kasih Tuhan. Saya 2019 bulan Januari saya sini dalam satu waktu di gereja lama, saya mengalami banyak hal yang tidak enak, dan sampai di sini mengalami depresi. Setiap renungan pagi, setiap hari menangis sama 3 bulan. Setahun kemarin Tuhan melalui Pastor Joshua mengundang saya menjadi staf gereja, dari mati menjadi kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Saya terima kasih pada Tuhan membimbing saya ke gereja 611. Waktu saya itu 2,5 tahun saya ada kanker otak, sampai sekarang udah 40 tahun lebih.
Tuhan menyelamatkan saya, melepaskan saya dari semua dan mengalami saya melewati ini, dan Tuhan memberikan mana kepada saya, dan kehidupan saya benar-benar dibalikan, dan seakan tambah memberikan saya kesehatan dan banyak hubungan, dan membawa banyak orang percaya pada Tuhan dan kembali pada Tuhan. Haleluya. Saya berterima kasih pada Tuhan. Saya 10 tahun itu river saya ya, yaitu river ini sangat tinggi ya. Tahun kemarin sudah sembuh, dan juga di dalam rahim kristal ya, dan mau dioperasi tapi hilang. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya berterima kasih pada Tuhan, terima kasih pada Tuhan, memuji Tuhan. Saya suka berjudi sampai rumah tangga saya hancur, berantakan, dan hutang banyak karena judi. Dan Tuhan menyelamatkan saya dan menyembuhkan sakit penyakit saya dalam tubuh saya. Dan Tuhan, saya memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saya sepenuh hati mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau terima kasih dan memuji Tuhan karena menyelamatkan perkawinan saya. Dan sini itu setiap apa yang di dalam Mazmur ini, saya sangat lelah dan tidak berdaya. Dan Tuhan sampai sekarang ini, dan saya tidak ada apa-apa. Dan pernikahan saya sangat baik, rumah tangga saya dikembalikan. Saya berterima kasih Tuhan karena Tuhan beberapa tahun yang lalu waktu di dalam tabrakan ya Tuhan, saat itu hanya kecelakaan pas di pelipis kepala saya. Waktu itu Tuhan menyembuhkan saya kanker THT ya, dan saya berdoa pada Tuhan beri saya kesempatan supaya bisa bertobat dan berbalik dan melayani Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Dan terus menyelamatkan kehidupan saya dan terus dipakai sampai Tuhan. Haleluya. Saya memuji Tuhan dan berterima kasih pada Tuhan. Kalau pernikahan saya dulu sama suami saya itu sangat hancur ya, sampai perceraian sampai tahun 2018 saya datang ke gereja 611. Tuhan menyelamatkan pernikahan saya dan keluarga saya hidup dan memperbaiki hubungan saya dan suami saya. Datang ke camp suami istri dan menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baik, kita memberi kemuliaan bagi Tuhan kita di dalam firman ini. Dan kita mau mempersembahkan terima kasih pada Tuhan, dan kita memuji Tuhan kita. Tuhan memberikan kasih karunia Tuhan kepada kehidupan kita. Kita mau sepenuh hati kita, seumur hidup kita memuji Tuhan, dan kita mengalami segala kasih karunia Tuhan. Dan kami mau terima kasih padamu dengan sepenuh hati kami, seumur hidup kami memuji-Mu. Dengan seumur hidup kami memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Tuhan kami, Tuhan penyelamat. Kau mendengar permohonan kami setiap orang. Kami sampai paling rendah. Tuhan, bisa kami memohon padamu. Engkau mendengar doa kami. Saudara-saudara mohon di saat ini, di dalam kehidupan kamu mengalami kesulitan.
Moga keluarga kamu ada yang sakit, juga dalam kehidupan kamu dalam kepahitan ini. Kali kita sekali lagi memohon kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Kita percaya pada Tuhan bagaimana memohon kita tadi. Saudara-saudara ini juga akan membantu kamu dan keluarga kamu. Mari kita bersama kita berdoa untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Kita memohon pada Tuhan. Tuhan, kami memohon padamu. Tuhan, kami memohon pada di dalam penderitaan ini, kami memohon padamu. Engkau penyelamat, Engkau keselamatan, Engkau datang di desa ini. Kami dengar doa kami. Dan kami ini, keluarga kami, sampai di hadapanmu. Tuhan, datang di hadapanmu. Kami berkata padamu, Tuhan, kami datang sampai paling rendah, kami sampai paling rendah. Kami berkata padamu, kami mengakui kami tidak bisa ini menghadapi penyakit, menghadapi kesulitan, penderitaan ini. Kami menghadapi semua ini, menghadapi semua ini. Kami berkata pada Tuhan, sampai pun kami tidak bisa lakukannya, tapi kami sampai suatu pada rendah. Kami melalui Mazmur ini, Engkau berbicara, Engkau mendengar suara kami. Engkau Tuhan mendengar suara kami. Tuhan, di saat kami tidak ada pengharapan, Tuhan, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Tuhan, kami memujimu, kami belajar. Aku mengasihi Tuhan. Memang kami menjadi satu tempat yang bagaimana, tapi berkata, Tuhan, kami mengasihimu, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami memohon padamu dengan hati kami ini kembali dan tenang. Dan hati ini kembali ke tempat tenang. Roh Kudus, kami memohon padamu. Kalau firman-Mu benar-benar nyata supaya kami mengalaminya, bukannya pengalaman yang lain, bukan orang yang sebelah kami yang mengalami, tapi saya ini nyata-nyata. Kami setiap orang juga mengalami. Tuhan, hati kami tenang karena Engkau Tuhan kami mau memuji-Mu dan berkata, saya mengasihi Tuhan karena Tuhan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan saya, Engkau mendengarkan doa kami. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, ini adalah doa kami. Tuhan, kami seumur hidup kami dengan begini kami mengasihi-Mu. Tuhan, ini adalah pujian kami pribadi. Saya mengasihi Tuhan karena Tuhan mendengar suara saya. Tuhan kami mengasihi-Mu. Terima kasih menjadi Tuhan kami yang nyata. Engkau
berkati Mazmur 116 dengan Mazmur karunia, Mazmur ini berkat urapi kami, memberi kami hati yang rendah diri sampai tempat paling rendah. Dan kami bisa berbicara dengan hati kami. Engkau kembali tenang dan engkau masih mengandalkan Tuhan. Karena engkau sama kehidupan kami, pergumulan kami, biarpun ada suara dan tidak ada suara doa ini. Kalau kamu sendirian juga orang rumahmu, engkau percaya Tuhan tahu, Tuhan mendengar, engkau menyertaimu. Katakan keselamatan dari Tuhan sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kita pagi ini sampai di sini.